Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Andini, saya dari kelas 11-7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan politik pemerintahan kolonial di Indonesia pada abad ke-17 dan ke-18. Pada masa tersebut, bangsa Belanda melalui VOC dan kemudian memerintahkan kolonial menerapkan berbagai kebijakan untuk menguasai wilayah Indonesia. Nah, mengendalikan perdagangan serta memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kebijakan-kebijakan tersebut membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Mulai materi ini, kita akan mempelajari kebijakan-kebijakan tersebut beserta mempengaruhi terhadap perjalanan sejarah Indonesia. Selamat menyaksikan teman-teman. Oke teman-teman semua, kita langsung aja nih masuk ke materi pertama, yaitu materi monopoli perdagangan. VOC ini menerapkan sistem monopoli, yaitu hanya VOC saja yang boleh membeli dan menjual hasil bumi, terutama rempah-rempah seperti pala, lada, dan juga cengkeh. Akibatnya rakyat tidak bebas berdagang dan harus menjual hasil panennya kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan. Lalu yang kedua yaitu ada politik adu domba. VOC itu memanfaatkan perselisihan antara kerajaan atau antar bangsawan agar mereka saling bertikai. Dengan cara ini VOC lebih mudah menguasai wilayah tanpa harus berperang secara berlangsung. Lalu kita lanjut ke perjanjian dengan kerajaan. VOC ini selalu membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Isi perjanjian umumnya itu sangat menguntungkan VOC, seperti memperoleh hak monopoli, perdagangan, atau penguasaan atas sebagian wilayah kerajaan. Lalu yang terakhir yaitu adalah pelayaran hongi dan ekstirpasi. Di Maluku, VOC itu melakukan patroli laut yang disebut pelayaran hongi untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah. Jika ada rakyat yang melanggar aturan tanaman rempah, mereka akan dimusnahkan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga monopoli dan mengendalikan jumlah produksi. Lalu di sini ada dampak positifnya teman-teman. Walaupun tujuan utama VOC adalah memperoleh keuntungan, terdapat beberapa dampak yang kemudian berkembang. Yang pertama yaitu berkembangnya pelabuhan perdagangan. Kedua, munculnya pusat-pusat administrasi pemerintahan. Lalu yang terakhir yaitu berkembangnya jaringan pelayaran internasional. Namun, manfaat tersebut lebih banyak dinikmati oleh VOC dibandingkan masyarakat Indonesia. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya. Untuk dampak negatifnya itu jauh lebih besar. Yang pertama, yaitu ada mengalami penindasan ekonomi. Kedua, harga hasil bumi ditentukan secara sepihak. Ketiga, kerajaan tuh kehilangan kedaulatannya, teman-teman. Yang keempat, sering terjadinya peperangan akibat politik adu domba. Kelima, munculnya berbagai perlawanan rakyat terhadap VOC. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kemiskinan dan penderitaan masyarakat meningkat. Lalu menjelang akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran. Akibatnya yang pertama, korupsi para pegawai. Kedua, yaitu biaya perang yang sangat besar. Ketiga, utang yang menumpuk. Yang terakhir, yaitu menurunnya keuntungan perdagangan. Nah, pada tahun 1799, VOC itu resmi dibubarkan dan seluruh aset-aset serta wilayah kekuasaannya diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Peristiwa ini menjadi awal pemerintahan kolonial Belanda secara langsung di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik VOC pada abad ke-17 dan ke-18 bertujuan untuk memperkuat kekuasaan dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kebijakan seperti monopoli, perdagangan, politik adu domba, dan berbagai perjanjian memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga materi ini dapat membantu menambah pemahaman kita tentang sejarah kolonial di Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.